Ku mulai Mina. Yo, tak dodo. Weh, lewat 3 mi kanda. Biar Ya, dihargai semoga dihargai. wih, masukin suara tanah. Enggak. Biar kita guys begini. Iya, masuk juga karena mereka. Lama. Kok pulang? Kok pulang? Kau citu kutunggu. Kok dijaga tuh? Jadi ditunggu. Kok dijaga jadi ditunggu. Mau sekali. Mau sekali mau makan. Iya, mulai merekod. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafat Wahid. Dengan NIM 2202 0950 2056 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas P3E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kriptografi. Jadi contoh yang pertama itu adalah Caesar Cipher. Jadi dalam kriptografi ada yang namanya Caesar Cipher, yaitu enkripsi. Dalam enkripsi ada yang namanya Caesar Cipher. Jadi Caesar Cipher itu adalah perpindahan antara huruf yang pertama itu dipindahkan dengan digeserkan antara 3 huruf. Contohnya seperti huruf A digeser 3 langkah ke huruf D dan seterusnya. Contohnya seperti pesan yang akan kita kirim ke teman dengan pesan hello. Jadi akan bergeser 3 langkah, dengan hasilnya itu akan dienkripsikan menjadi KHOOR. Yang kedua ada contoh dari Caesar Cipher dekripsi. Jadi untuk mendekripsi, Anda hanya perlu menggeser huruf-huruf ke posisi aslinya. Jadi kebalikan dari enkripsi itu, dengan geseran 3, contohnya seperti yang tadi KHOOR akan didekripsi menjadi hello lagi. Jadi kembali lagi seperti ke pesan awal. Contoh yang kedua ada enkripsi asimetris atau RSA. Ada di enkripsi dalam RSA, pengirim itu memiliki kunci publik dan kunci pribadi. Contohnya seperti kita mengirim ke teman kita itu yang memiliki kunci pribadi. Jadi hanya dia yang dapat bisa melihat pesan kita. Yang kedua di dekripsi, penerima menggunakan kunci pribadi mereka untuk mendekripsi pesan yang akan dienkripsi oleh pengirim.
Jadi contohnya itu seperti sebuah web menggunakan kunci pribadi mereka untuk mendekripsikan informasi seperti kartu kredit yang diterima dari pelanggan, sehingga mereka dapat memproses transaksi dengan aman. Yang ketiga, yang contoh yang terakhir itu adalah eh, AES. Jadi pada enkripsi AES ini, dalam enkripsi seluruh file atau data yang dienkripsi dengan kunci tertentu. Jadi algoritma AES ini adalah algoritma yang dienkripsi simetris yang sangat aman. Contohnya seperti file gambar dapat dienkripsi dengan kunci rahasia menjadi format yang tidak dapat dibaca. Eh, Contoh penerapannya, seorang fotografer ingin melindungi foto-foto kliennya dari akses yang tidak sah. Jadi mereka menggunakan AES ini untuk mengenkripsi seluruh foldernya. Yang kedua, AES pada dekripsi. Ketika fotografer perlu mengakses foto-foto tersebut, mereka menggunakan kunci rahasia yang benar untuk mendekripsi folder dan mengakses isinya. Jadi ketika fotografer perlu mengakses foto-foto yang ingin dibuka, mereka menggunakan kunci enkripsi yang benar untuk mendekripsikan folder-folder yang ingin dibuka. Jadi ini dapat membalikkan bentuk aslinya yang dikirim oleh si fotografer itu. Jadi contoh penerapannya yang saya ingin jelaskan sedikit, yaitu di Chaser Shipper. Contoh penerapannya itu seperti ini. Misalkan seseorang ingin mengirim pesan rahasia kepada teman mereka melalui email, mereka dapat mengenkripsi pesan dengan cara menggeser setiap huruf dalam pesan itu. Jadi pesan yang akan dienkripsi seperti contohnya huruf PHHW, PH, DW, WK, WKH, SDUN. Jadi pesan ini akan terlihat acak dan tidak dapat dimengerti oleh pihak yang ingin membaca selain dari penerima. Contoh penerapannya yang saya ingin jelaskan yaitu
Jadi ini contoh penerapan dari enkripsi C-share cheater. Jadi C-share cheater itu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu pergeseran antara contohnya seperti pergeseran huruf A digeser dengan 3 karakter ke huruf D ini. Seperti pada rumusnya, P itu artinya plain text, C itu artinya cheater text. Contohnya ini, waktu kuliah jangan ngantuk. Jadi plain text-nya itu adalah pesan awal, maka akan di cheater text. Cheater text itu adalah pesan yang dienkripsikan atau yang dirahasiakan, maka akan diacak seperti ini. Ketika pesan ini sudah sampai ke penerima, maka akan kembali pada awalnya seperti ini. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai contoh-contoh enkripsi dan dekripsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.